Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Muslimin, muslimat, hafizakumullahu jami'an. Pada kesempatan kali ini, marilah kita tetap memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang telah diberikan Allah terhadap kita sekalian, sehingga kita tetap eksis dalam melaksanakan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat melaksanakan kegiatan rutinitas keseharian kita dalam keadaan sehat walafiat. Senandung madah dan kidung solawat semoga tetap terhaturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil qiyamah. Muslimin muslimat, hafizakumullahu jami'an. Kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan rahmah, serta bulan yang penuh dengan maghfirah ini. Marilah kita gunakan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik mungkin, tentunya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita mendapatkan tambahan pahala, mendapatkan tambahan catatan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, hafizakumullah, kita gunakan kesempatan yang baik ini dengan tambah semangat dalam melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berupa ibadah suci, ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa seperti halnya telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ibadah puasa yang telah Allah anjurkan, yang telah Allah wajibkan terhadap kita, ini tidak lain dan tidak bukan, fungsi yang pertama adalah supaya kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebab kenapa? Sebab ibadah puasa hanya yang melakukannya lah dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, setelah ia makan di dalam rumahnya, bisa saja ketika keluar rumah dia menampakkan, memperlihatkan terhadap orang lain bahwasanya dia berpuasa. Dia merasa dirinya lapar, dia menontonkan dirinya dahaga, bibirnya dibuat kering, padahal dia tidak berpuasa. Itu bisa saja, sebab ibadah yang satu ini adalah ibadah
yang hanya Allah dan yang melaksanakannya yang tahu. Oleh karenanya pahala dari ibadah ini sangatlah besar, sampai-sampai malaikat pun tidak ada yang tahu kepada ukuran pahala yang akan diberikan Allah terhadap orang yang berpuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsina, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala terhadapnya. Oleh karenanya marilah kita sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah puasa ini, supaya benar-benar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat hafizakumullah, untuk mencapai derajat takwa, tentunya dalam ibadah puasa kita ini haruslah sempurna kita melaksanakannya. Dalam artian tidak ada sesuatu yang membatalkan terhadap ibadah puasa kita ini, baik yang membatalkan terhadap zahirnya puasa ataupun yang membatalkan terhadap ajrus saum, terhadap fadlus saum, pahala dan keutamaannya puasa itu. Apa saja yang membatalkan kepada puasa? Yang pertama yaitu yang membatalkan terhadap zahirnya puasa adalah seperti halnya yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih oleh para ulama, bahwasanya puasa yang pertama yaitu yang membatalkan terhadap zahirnya puasa adalah seperti halnya yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih oleh para ulama, bahwasanya yang membatalkan dari zahirnya ibadah puasa adalah makan dan minum atau memasukkan barang terhadap sesuatu yang dianggap lubang dalam tubuh kita. Misalkan ke mulut kita masukkan makanan dan minuman, atau ke dalam sesuatu yang dianggap lubang dalam tubuh kita, telinga misalkan, pada siang hari kita korek-korek telinga, maka ketika sampai kepada kategori jauh, kategori dalam tubuh kita, maka itu dianggap telah membatalkan ibadah puasa kita. Jika ibadah puasa kita itu batal, maka tentunya kita mempunyai kewajiban untuk menggantinya di hari di luar bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang membatalkan terhadap pahala ibadah puasa kita, fadilah ibadah puasa kita. Apa saja itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun yuftirnas shaim. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan kepada pahala ibadah dari puasa itu sendiri. Yang pertama al-kadzibu, berkata dusta. Maka apabila orang yang berpuasa berkata sesuatu yang tidak sesuai dengan real, dengan kenyataannya, maka itu dapat membatalkan, dapat menghanguskan pahala dari ibadah puasa yang ia laksanakan. Yang kedua al-ghaibatu, yaitu berkata kejelekan orang lain atau yang disebut dengan ghibah. Memang dalam kategori konteks silaturahim kita disunnahkan, baik itu terhadap saudara kita ataupun terhadap tetangga kita. Kumpul-kumpul dengan sanak famili, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan tetangga, itu sesuatu yang baik. Namun di bulan suci Ramadan ini, jika sebuah perkumpulan, jika silaturahim itu dapat menyebabkan pahala dari ibadah puasa kita hangus, maka semestinya hal itu kita hindari. Kemudian yang selanjutnya an-namimah, mengadu domba. Kita mengadu
teman, mengadu keluarga, mengadu saudara, bahkan tetangga, diadu dengan orang lain, maka itu juga dapat membatalkan ibadah puasa. Selanjutnya yang nomor 4, wal yaminul kadhibah adalah sumpah palsu. Orang yang berpuasa bersumpah demi memenangkan hujahnya, demi memenangkan perkaranya, akan tetapi itu tidak sesuai dengan kenyataannya, maka itu pun yang dapat menghanguskan pahala ibadah puasanya. Yang terakhir, yang kelima, wan nadhru bi syahwatin, yaitu melihat lawan jenis perempuan ataupun laki-laki dengan syahwat. Yang perempuan melihat laki-laki, yang laki-laki melihat perempuan, sementara dia timbul syahwat, maka itu dapat menghanguskan, dapat membatalkan pahala ibadah puasa kita. Yang terakhir, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya dapat menghindari sesuatu yang dapat membatalkan, baik membatalkan kepada ainus shaum, zahirnya puasa itu sendiri secara zahiriyah, ataupun membatalkan kepada pahala ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq wa nawalit taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.